Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi subhanallahi wal mursalin wal anbiya'i syuhada'i sholihin wa abaihim wa tabi'in mustaqima Muhammad ومن علمنا جزنا إلى من تعالى بكل محاجة يرجو إليه تعالى من بركة الله لهم الفاتحة. أيها طالبات الأعزاء، alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kekuatan sehingga sampai saat ini kita bisa melanjutkan pengajian al-akhlaq lil banat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. An-Namratul Khamis, halaman 10. Wa'lami anna khawfallahi idza sabata fi qalbika fa innahu yasduru minki fi qalbiki. Sebenarnya perempuan. Idza sabata fi qalbiki fa innahu yasturu minki kullu khairin wa tufadina min kulli syarrin wa dhairin. Wa alami lan ngertia sira, ketahuilah belimu, anna khaufallahi setuhune wedi maring Allah, takut kepada Allah, idza sabata tatkalane tetep apa khaufullah fi qalbiki ing dalem ati sira. Fa innahu mustaqim min khaufullah yasqulu bersumber mingki saking sira apa kullu khairin saben-saben kebaikan. Watu fadina lan den reksa sapa sira min kulli syarrin saking saben-saben keburukan. Wa ghairin lan tegese keburukan. Fala takdirina mongko ora mampu atau tidak bisa sapa sira antat seruki ing ento ninggalake sira taatan ing ketaatan. Au ta'mali utawa berbuat sira maksiatan ing perbuatan maksiat. Li annaki krana sedune sira iku kibina nginjen sira. Nginjen itu merasa diawasi sira. Rabbaki ing pangeran sira fi kulli makanin ing dalem setiap tempat. Kama kaya keterangan sayati kang bakal teka koma fi qissatil tilmid ing dalem kisah seorang murid wal ustadi lan ustad. Wa takunu lan ana apa jami'u a'malika sekabehane amal perbuatan sira iku sholihatan bagus tersolih. Wa kullu akhlaqi lan setiap atau saben-saben akhlak sira iku hasanatan bagus. Wa bidzalika lan
kelawan suwalie mengkono khaufallah. Idzan tuzi'a, tatkalane tercabut atau hilang apa khaufullahi, rasa wedi maring Allah, minal qalbi saking hati. Fa innal insana wa qastune menungso hina idin ing dalem jarine mengkono idzan tuzi'a khaufullah minal qalbi, yakunu mongko ana sapa al insan iku akhasya luweh buruk, wa ahbasa lan tegese luweh buruk minal hayawani timbang saking hayawan. Faya malu mongko berbuat sapa al insan kulla syai'in ing setiap perkara, setiap sesuatu, yuridu kang menghendaki ing syai' apa hawa nafsune insan. Wala yubali lan ora peduli sapa insan, wala yastahyi lan ora izin sapa insan, mimma saking barang-barang iktasabat kang berbuat sapa insan hu ing ma, iktasabat kang berbuat hu ing ma apa yadahu tangan al insan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipahami maksudnya dan diresapi serta diamalkan. Wa'lami anna khaufallahi idza sabata fi qalbik. Ketahuilah bahwasanya sekiranya rasa takut kepada Allah itu telah menetap di hatimu, fa innahu yasduru minki kullu khairin, maka bersumberlah atau mengalirlah daripada kamu itu setiap kebaikan atau semua kebaikan. Wa tuhfadina min kulli syarrin, dan terjagalah kamu dari semua keburukan. Fala takdirina an tatsuki ta'atan, dan kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa meninggalkan kemaksiatan, tidak bisa meninggalkan ketaatan. Au ta'mali maksiatan, atau kamu tidak mampu berbuat maksiat. Kenapa? Li'annaki turaqibina rabbaki fi kulli makan, karena kamu merasa selalu diawasi oleh Tuhanmu di semua tempat, di setiap tempat. Nah, rekan-rekan santri sekalian yang berbahagia, maksudnya rasa takut kepada Allah itu sekiranya sudah melekat di dalam diri kita, maka akan terlahirlah dari diri kita itu kebaikan-kebaikan. Rasa takut bila mana sudah melekat, tertanam di dalam diri kita, takut kepada Allah, maka diri kita akan terlindungi dari semua keburukan. Tidak akan melakukan perbuatan buruk, dan kita tidak akan mampu untuk meninggalkan taat.
Ini bila mana rasa takut kepada Allah itu sudah melekat di dalam diri kita. Au ta'mali maksiatan, atau berbuat maksiat. Ini sekali-kali kita tidak akan berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa diperhitungkan oleh Allah, dicatat oleh Allah, direkam oleh Allah semua yang kita lakukan. Dan semua yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada penghujungnya. Allah sudah menjanjikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebesar biji sawi atau sebesar molekul yang paling kecil, entah itu disebut atom, ada lagi yang lebih kecil daripada atom, ada neutron, ada elektron, ada proton. Itu molekul-molekul yang terkecil dalam ilmu fisika. Nah, apapun yang kita lakukan meskipun sekecil molekul yang paling kecil, itu kalau baik itu pasti yaroh, akan melihat balasannya. Tapi kalau syarron, kalau itu buruk, kalau itu tidak baik, maka ia juga akan melihat balasannya. Nah, ayat inilah yang menjadi warning, menjadi peringatan, yang menjadikan diri kita itu takut. Ibaratnya kita ada di suatu tempat dan kita tahu betul di tempat itu ada harimaunya. Siapapun yang masuk pasti akan diterkam, akan dicapi-capi oleh harimau. Karena kita takut itu adalah tempat yang sangat berbahaya dan mengancam diri kita, maka kita tidak akan pernah mendekati tempat itu. Nah, ketika kita yakin bahwasanya Allah SWT itu menyediakan satu tempat hukuman, di mana tempat itu orang yang masuk sekali saja itu akan menderita, akan merasakan penderitaan dan kedihan yang sangat, yang tidak pernah dirasakan selama di dunia. Itulah neraka atau siksaan Allah. Setiap kali kita akan melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat, kita ingat bahwa azab Allah itu sangat pedih, neraka Allah itu sangat dahsyat. Maka hukuman Allah, azab Allah ini kita tanamkan dalam diri kita, letakkan dalam hati sebagai warning, sebagai pengingat. Jadi setiap kali kita akan melangkah berbuat dosa, berbuat maksiat, kita takut akan siksa Allah itu. Sementara itu surga Allah juga letakkan dalam hati kita sebagai pendorong agar kita semangat untuk berbuat baik. Karena apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya neraka saja yang dimasukkan, tapi surga juga dimasukkan, sehingga akan ada di dalam diri kita itu al-khauf war roja, rasa takut juga rasa penuh harap. Nah, jadi dua perasaan ini kita masukkan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya diri kita terjaga dari melakukan dosa dan maksiat. Kita tidak akan pernah mendekati perbuatan dosa dan maksiat, dan dengan ar-roja
itu kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita terlanjur berbuat dosa, kita segera memohon rahmat Allah. Nah, rekan-rekan santri-santri yang berbahagia, jadi tanamkan rasa takut kepada Allah, tingkatkan keimanan dengan meyakini sepenuhnya bahwa setiap perbuatan itu akan diperhitungkan oleh Allah. Barangkali kita bisa lepas dari hukuman di dunia, tapi kita tidak pernah bisa lepas dari hukuman Allah di akhirat. Mungkin kita berbuat dosa, maksiat, pelanggaran hukum di dunia, kita tidak tertangkap oleh polisi, kita tidak dipenjara, tidak dikasih sanksi, mungkin lepas dari pengawasan guru sehingga kita tidak mendapatkan hukuman. Tetapi kita tidak pernah lepas dari pengawasan Allah, dan kita tidak pernah lepas dari catatan Allah yang mencatat di sisi kanan kita malaikat Raqib, di sisi kiri kita malaikat Atid. Itu rekamannya, syutingnya itu 24 jam. Di saat kita bangun, di saat kita tidur, semuanya tercatat, terekam oleh malaikat. Dan kalau begitu berarti yang buruk, yang baik itu semuanya tercatat oleh malaikat Allah yang ditugaskan untuk mencatat amal. Nah, makanya marilah dengan pengajian ini kita berusaha untuk menanamkan rasa takut pada Allah. Rasa takut pada Allah itu bukan berarti lari, tapi rasa takut pada Allah itu justru mendekat, memohon belas kasih-Nya, memohon rahmat-Nya, memohon ampunannya. Rasa takut kepada Allah itu maksudnya takut kalau kita melanggar larangannya, melanggar perintahnya, sehingga Allah murka. Kalau Allah murka, Allah akan menghukum kita. Itu rasa takut kepada Allah itu seperti itu. Nah, orang kalau sudah rasa takut itu tertanam di dalam diri, maka semua kebaikan itu akan dilakukan, semua keburukan akan ditinggalkan. Tetapi sebaliknya, bila mana rasa takut kepada Allah itu sudah tidak ada, maka dia akan jatuh, derajatnya lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut berbuat apa saja yang dia mau sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Dan dia juga tidak malu lagi, tidak merasa salah lagi, dan tidak ada beban lagi ketika melakukan apa saja semaunya. Ini orang kalau sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah itu tentunya sumbernya adalah keimanan. Nah, santri-santri yang berbahagia, itulah yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah, orang-orang yang hatinya diberi, dihiasi oleh rasa takut kepada Allah, dan juga orang-orang yang hatinya dihiasi oleh rasa penuh harap akan rahmat-Nya Allah, sehingga semua yang kita lakukan itu mengarah kepada kebaikan, dan semua keburukan yang ada dalam diri kita berangsur-angsur kita hilangkan, kita lepaskan, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dini wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Bi'audzil malikil wahhab. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.